Magelang, sebuah kota kecil dan sederhana di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Semarang. Hamparan sawah, hutan yang masih terjaga, gunung dan pegunungan yang mengelilinginya, memisahkan Magelang dari hiruk-pikuk kehidupan perkotaan. Namun, siapa sangka, di balik kesederhanaannya, Magelang menjadi saksi bisu babak akhir perlawanan sosok pahlawan berkuda, berpakaian putih, dan bersorban. Sosok yang menyulitkan dan membawa kerugian besar bagi penjajah Belanda yang lebih mengenalnya sebagai pengkhianat pemerintahan yang sah. Dialah Pangeran Diponegoro. Terlahir di Keraton Yogyakarta tanggal 11 November 1785 dengan nama Bendoro Raden Mustahar. Kemudian dipanggil Pangeran Ontowiryo ketika remaja hingga dewasa. Diponegoro adalah nama gelar yang memiliki makna orang yang memberi pencerahan, kekuatan, dan kemakmuran kepada sebuah negeri. Pangeran Diponegoro merupakan putra sulung Sultan Hamengkubuwono III dari istri selirnya Raden Ajeng Mangkarawati. Semasa kecil beliau hidup bersama nenek buyutnya di Tegalrejo yang terletak 4 km arah barat laut dari Keraton Ngayogyakarta, sebuah perkampungan yang sunyi, dekat dengan area persawahan dan kental dengan budaya santri. Di tempat inilah Pangeran Diponegoro mengenyam ilmu Islam dari para ulama, seperti Kiai Muhammad Bahwi alias Muhammad Utsman Ali Basah, Haji Badarudin, Kiai Rahmanuddin, hingga Kiai Tabtajani, yang semuanya didatangkan oleh nenek buyutnya yang merupakan permaisuri pendiri dinasti Kesultanan Ngayogyakarta, Ratu Ageng Tegalrejo. Penanaman tauhid yang kuat membuatnya tak ternodai oleh kepercayaan dan tradisi-tradisi yang mengandung kesyirikan. Pemahaman Islam yang mengakar dalam dirinya pada akhirnya harus berbenturan dengan keadaan tanah Jawa yang akan dihadapinya. Perang Jawa yang terjadi pada tahun 1825 hingga 1830 atau biasa dikenal dengan Perang Diponegoro, hingga saat ini masih sering dikaitkan dengan pematokan yang dilakukan oleh Belanda dalam rangka pembuatan jalan, sebagaimana tercantum dalam berbagai literatur yang beredar di institusi-institusi pendidikan. Namun, akar masalah meletusnya perang tersebut jauh lebih dalam daripada materi sejarah yang selama ini diketahui masyarakat pada umumnya. Berbekal misi kode Napoleon, Gubernur Hindia Belanda Daendels melakukan reformasi tahun 1808 yang mengubah tatanan hukum yang selama ini dianut di tanah Jawa. Sistem peradilan yang pada awalnya menggunakan syariat Islam kemudian dipersempit ruang lingkupnya dengan hanya diberlakukan bagi warga pribumi, sedangkan hukum Eropa diberlakukan bagi warga Timur Asing dan Eropa. Kebijakan-kebijakan reformatif Daendels pada akhirnya harus dibayar mahal dengan penderitaan warga pribumi yang hanya bisa bermata pencaharian sebagai buruh dan banyaknya nyawa yang melayang akibat ambisi pembangunan jalan anyar Panarukan. Sejarah yang sampai ke kita itu menjelaskan bahwa perlawanan Pangeran Diponegoro itu terjadi karena penyerobotan tanah di Tegalrejo untuk pembangunan rel kereta api. Sejatinya sebenarnya tidak seperti itu. Justru Pangeran Diponegoro itu melakukan perlawanan kepada Belanda karena Belanda memaksakan untuk menerapkan kebudayaan yang bukan memiliki nilai-nilai spiritualitas Islam ke dalam keraton dan masyarakat Jogja pada waktu itu. Banyak yang mengatakan bahwa Perang Jawa hanya disebabkan oleh sekedar pematokan tanah. Ada juga yang mengatakan Perang Jawa dipicu karena Pangeran Diponegoro tidak diangkat menjadi sultan. Itu semua salah. Jadi Perang Jawa itu disebabkan karena, kalau dalam bahasa Jawa, rusak ing tatanan ing tanah Jawi. Bahwa tatanan kehidupan di Jawa pada saat itu sudah rusak. Saya katakan di Jawa karena memang nasionalismenya pada saat itu masih Jawa, Mataram. Jadi di negara Mataram yang terdiri dari Surakarta dan Ngayogyakarta, itu tatanan kehidupan itu sudah rusak.
yang orang Jawa, Jawanya juga sudah hilang. Orang Jawa yang memeluk agama Islam pun juga kehidupan beragamanya pun sudah tidak sesuai lagi dengan aturan, dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Apa itu? Yang disoroti oleh Pangeran Diponegoro adalah kehidupan di dalam keraton sendiri, yang sudah sangat terpengaruh oleh kehidupan orang-orang Eropa. Banyak di situ minum-minum, bahkan di situ ada hubungan antara orang Belanda dengan perempuan-perempuan di dalam keraton. Bahkan kemudian aturan-aturan di dalam keraton yang seharusnya dijalankan secara independen oleh raja itu dicampuri oleh Belanda. Situasi keraton pada saat itu memang terjadi hedonis, ya. Sifat perilaku karakter kebarat-baratan itu memang melumpuhkan semangat juang dari keraton pada saat itu. Ini yang menyebabkan Pangeran Diponegoro yang kemudian berangkat dari satu kiai ke kiai lain itu menempa diri, mempelajari Islam, ya, kemudian bertafakuh fiddin. Salah satu di antara guru yang sangat mempengaruhi kepribadiannya adalah Kiai Taptanjani. Inilah yang memberikan warna kepada Pangeran Diponegoro sehingga Pangeran Diponegoro menjadi seorang mujahid. Menegakkan syariat Islam ing tanah Jawi adalah cita-cita luhur yang dibawa Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya ketika Belanda menginjakkan kaki di tanah Jawa dan merusak tatanan masyarakat yang berpegang teguh pada Islam. Begitupun di Keraton Yogyakarta, moral masyarakat menjadi target perusakan hingga menghasilkan karakter kebarat-baratan dan tumbuhnya kehidupan hedonis. Perlu diketahui, Indonesia belum menjadi sebuah nama bagi negara. Jadi yang populer pada saat sebelum Indonesia menjadi sebuah nama bagi negara adalah Nusantara. Cuman perlu diketahui juga bahwa ternyata para pahlawan Islam saat itu, ini menjadi penting untuk diketahui oleh kita semua, semuanya ternyata merasa menjadi bagian daripada komunitas internasional. Komunitas internasional di bawah naungan Khilafah Bani Utsmaniyah, ya. Sebelumnya saya luruskan dulu bahwa ketika kita berbicara khilafah, tidak serta-merta kita merepresentasikan dari ormas tertentu. Karena sesungguhnya khilafah adalah sebuah terminologi yang berada di dalam pembahasan fikih. Dia masuk di dalam syariat Islam. Artinya siapapun bisa berbicara tentang hal ini dan tidak perlu takut untuk membicarakannya. Kenapa? Karena dia syariat Islam, itu yang pertama. Ketika berbicara syariat Islam, itulah Pangeran Diponegoro, jadi beliau saat memproklamirkan dirinya untuk melakukan dalam istilah terdahulu disebut sebagai perang Sabil, dia merubah nama aslinya dari Bendoro Raden Mas Mustahar Ontowiryo menjadi Abdul Hamid Sultan Abdul Mahamid Heru Cokro Sayyidin Panotogomo. Kemudian itu digunakan saat terjadinya Java of Orlog, yaitu Perang Jawa sejak tahun 1825 sampai tahun 1830. Selama 5 tahun Perang Jawa ini atau Perang Diponegoro ini telah berhasil menguras habis seluruh infrastruktur tenaga dari Belanda sebagai penjajah saat itu. Para kiai dimintai tolong oleh Pangeran Diponegoro
Maka Kiai saat itu para ulama yang merupakan guru-gurunya bertanya kepada Diponegoro, apa tujuanmu Har? Panggilan kecil dari Mustahar untuk perjuangan ini. Pangeran Diponegoro berdasarkan tulisan Peter Carey kemudian memberikan jawaban, demi tegaknya syariat Islam ing tanah Jawi. Jadi di dalam benak Pangeran Diponegoro itu tidak ada tujuan lain kecuali tegaknya syariat Islam. Yang itulah kemudian Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan sehingga terjadi perang 5 tahun dari tahun 1825 sampai 1830. Karena ketika Pangeran Diponegoro ini ditanya oleh para kiai, para ulama, apa tujuanmu di dalam perjuangan ini, lalu kemudian dijawab untuk tegaknya syariat Islam di tanah Jawa, maka para ulama kemudian memberikan tambahan syarat, jika memang seperti itu yang ingin kalian atau kamu perjuangkan, wahai Mustahar, maka kami memberikan syarat agar kamu harus menjadi bagian daripada komunitas internasional bahasa hari ini atau bagian daripada Kesultanan Turki Utsmani. Dan ternyata jawaban Pangeran Diponegoro saat itu adalah, memang mimpi saya itu adalah mimpi dari perjuangan tegaknya syariat Islam sebagai bagian yang tidak terpisahkan daripada Kesultanan Turki Utsmani pada saat itu. Kalau begitu Har, maka seluruh istilah ketentaraan jangan menggunakan istilah Perancis yang dianut oleh Kesultanan Jogja pada saat itu. Tapi istilah Turki Utsmani, ada Bulkiyo, macam-macam itu. Sehingga kalau kita melihat di dalam sejarah, Sentot Prawirodijo itu disebut sebagai Sentot Ali Pasha. Ali Pasha itu apa sebenarnya? Itu jenderal terbesar, jenderal gitu. Jadi panglima perang Pangeran Diponegoro adalah Sentot Ali Pasha. Nah, Ali Pasha ini istilah Turki. Itu yang kemudian kita meyakini bahwa ada hubungan kesejarahan antara perjuangan Pangeran Diponegoro dengan Turki Utsmani, karena memang Turki Utsmani memberikan bantuan pasukan penasehat militer dan ketentaraan. Jadi ada divisi dari pasukan internasional Turki Utsmani. Pada saat itu secara pribadi dan perjuangan, Pangeran Diponegoro merasa menjadi bagian daripada Turki Utsmani. Diponegoro di dalam mengembara dan dia selalu mencari para kiai. Dan kemudian merubah penampilan fisikalnya di dalam hal berbusana dengan menggunakan busana seperti yang kita lihat saat ini. Menggunakan sorban, menggunakan jubah, ya. Dan itu adalah merupakan keyakinannya bagian daripada ittiba'u sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 20 Juni 1812, Keraton Ngayogyakarta pada akhirnya jatuh ke tangan Inggris setelah sebelumnya Sultan Hamengkubuwono II berusaha mempertahankan keraton dari invasi pasukan musuh. Aroma sekulerisme semakin tajam manakala Raffles memaksakan sebuah perjanjian kepada Keraton Yogyakarta dan Surakarta pada tanggal 1 Agustus 1812 atau yang lebih dikenal dengan Geger Sepehi. Perjanjian itu menjadikan hukum Islam hanya diberlakukan bagi penduduk yang lahir di dalam kerajaan, sedangkan orang Jawa dan orang yang lahir dan berada di luar kerajaan diatur dengan hukum Eropa. Seribu sayang, bergesernya tahta ke tangan Sultan Hamengkubuwono III justru membuat Keraton Yogyakarta kian terperosok dalam belenggu kendali Inggris. Hingga tak lama berselang, sakit yang diderita ayah Pangeran Diponegoro ini menghantarkannya menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 3 November 1814, sekaligus menandakan perpindahan tampuk kepemimpinan kepada adiknya yang masih berusia 10 tahun, Sultan Hamengkubuwono IV.
Selama pemerintahannya, ia dibantu oleh Paku Alam I sebagai wali dan seorang patih bernama Danurejo IV yang dikenal sebagai tangan kanan Belanda dan memiliki hubungan dengan Ratu Ibu, yang tak lain adalah ibu kandung Sultan Hamengkubuwono IV. Dari sinilah, kemunduran moral mulai menggerogoti tubuh keraton. Sri Sultan Hamengkubuwono dilucuti, ditangkap oleh Inggris, kemudian dibuang ke Penang. Yang terakhir yang membuat Pangeran Diponegoro sangat marah sekali adalah ketika pada saat itu sultannya sudah sultan keempat, HB4, karena HB1 sudah wafat, HB2 sudah dibuang, kemudian digantikan oleh HB3 juga sudah wafat, maka kemudian adik Pangeran Diponegoro yang menjadi raja. Nah, pada saat adiknya menjadi raja itu dikendalikan oleh Patih Danurejo dan Kolonel Wironegoro, itu orang Jawa, yang diangkat menjadi kolonel oleh Belanda. Dan HB4 pada saat itu menaikkan jumlah pajak, menambah jenis pajak, menambah jumlah pemungut pajak. Nah, ini yang membuat Pangeran Diponegoro tidak berkenan. Nah, hal-hal rentetan kejadian-kejadian inilah yang kemudian menjadikan Danurejo dan Wironegoro yang berusaha untuk mendapatkan nilai lebih dari kedekatannya dengan keraton dan kedekatannya dengan Belanda, memandang Pangeran Diponegoro adalah sebuah masalah. Kematian mendadak yang menghampiri Sultan Hamengkubuwono IV menjadikan tahta kerajaan beralih kepada Sultan Hamengkubuwono V yang baru berusia 3 tahun. Dikarenakan Sultan belum memiliki kecakapan dalam berbicara, pemerintahan kemudian digantikan oleh wali, yaitu Pangeran Diponegoro bersama Mangkubumi. Selama menjadi wali, Diponegoro tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sehingga Belanda semakin leluasa dalam mencengkeram kekuasaan. Keberadaannya tidak dihiraukan oleh Danurejo IV yang bertindak sesuka hati menentukan dan mencampuri segala persoalan keraton, hingga keduanya bermusuhan. Saat situasi ekonomi dan politik kian memburuk, Pangeran Diponegoro dikepung oleh tentara Belanda di Tegalrejo, dan tempat tinggalnya dibakar pada tanggal 20 Juli 1825. Sebetulnya dialog itu sudah dibuka, tetapi pihak Belanda sudah terlanjur mendengar hasutan-hasutan yang dilontarkan oleh orang-orang internal sendiri di dalam keraton. Nah, ini yang menjadi pelajaran buat kita semua, bahwa dalam satu perjuangan tidak semuanya kadang mempunyai visi dan misi yang sama. Danurejo seharusnya berada di pihaknya orang Jawa, keraton. Tetapi karena dia lebih berpikir tentang materi dan jabatan, maka dia melakukan hasutan-hasutan supaya Pangeran Diponegoro ini bisa tersingkir. Sehingga kalau Pangeran Diponegoro sudah tersingkir, dia bisa melakukan apa saja, mengendalikan raja yang kebetulan masih anak-anak. HB4 pun ketika berusia 19 tahun kemudian wafat, digantikan oleh putranya yang masih berusia 3 tahun. Nah, disitulah para pejabat di dalam keraton berlomba-lomba bagaimana memanfaatkan situasi itu mengatasnamakan kerajaan. Nah, itulah yang disebut oleh Pangeran Diponegoro sebagai rusak ing tatanan ing tanah Jawi. Nah, terhadap Belanda sendiri sebetulnya dialog-dialog ketika Perang Jawa itu sudah terjadi, tetapi Belanda sudah kehilangan akal sehat, tidak bisa menghadapi Diponegoro secara jantan, maka yang harus dilakukan adalah menjebak Pangeran Diponegoro. Dan ini diakui oleh Pangeran Hendrik, anaknya Raja Willem, ketika beliau menengok Pangeran Diponegoro di Makassar. Beliau kemudian menulis surat kepada ayahnya bahwa apa yang sudah dilakukan pemerintah kerajaan Belanda kepada Pangeran Diponegoro adalah suatu aib yang tidak mungkin bisa dihapus. Dan itu akan menjadi cacat sejarah bagi kerajaan Belanda. Maka sampai hari ini, lukisan yang dipesan oleh Jenderal de Kock tentang penangkapan Diponegoro, kerajaan Belanda bingung mau ditaruh di mana. Mau ditaruh di belakang
itu lukisan bersejarah. Mau ditaruh di depan, itu aib. Kalau Diponegoro tidak disingkirkan, maka keinginan mereka berdua tidak akan tercapai. Maka dibuatlah sebuah sandiwara. Bagaimana caranya supaya ada alasan Diponegoro ditangkap, dibawa ke Karisidenan, dan dipenjara. Maka dibuatlah sebuah rencana membuat jalan yang membelah pekarangan Pangeran Diponegoro. Awalnya Pangeran Diponegoro pun hanya diam, hanya dicabuti saja patok-patoknya, besoknya dipasang lagi, dicabut lagi, dipasang lagi, dicabut lagi, sehingga terdengarlah kabar pencabutan dan pematokan tanah itu oleh para masyarakat luas, di mana Pangeran Diponegoro ini orang yang sangat populer pada saat itu. Karena tadi sudah saya ceritakan sebelumnya, beliau melakukan perjalanan spiritual. Dari satu pondok ke pondok lain, dari satu masjid ke masjid lain, dari satu hutan ke hutan lain, dari satu gua ke gua lain. Dan disitulah Pangeran Diponegoro akhirnya membentuk jaringan yang sangat kuat. Nah, ketika terjadi peristiwa di Tegalrejo itu, maka berkumpullah orang dari mana-mana karena mendengar kabar bahwa terjadi penyerobotan tanah milik Pangeran Diponegoro. Nah, ketika di sana sudah berkumpul ribuan orang, maka muncullah kekhawatiran Belanda akan terjadinya sebuah pemberontakan. Maka dikirimlah surat dari Karisidenan kepada Pangeran Diponegoro melalui pamannya Diponegoro bernama Mangkubumi. Tetapi Pangeran Diponegoro sudah mengatakan kepada Mangkubumi, seandainya saya ke Karisidenan, pastilah saya akan ditangkap. Dan saya tidak mau. Lagi pula, kalaupun saya mau ke sana, mau lewat mana? Semua jalan sudah ditutup. Sudah den buntoni, gitu di dalam papan. Nah, ketika sedang terjadi diskusi dengan Pangeran Mangkubumi itulah, Tegalrejo sudah dihujani dengan tembakan meriam. Jadi mau tidak mau, Pangeran Diponegoro mempertahankan keluarganya dan membela diri. Kemudian Pangeran Diponegoro keluar dari Tegalrejo, kemudian bermarkas di Selarong. 5 tahun peperangan terasa berjalan dengan lambat, hingga kerugian dari kedua belah pihak tidak terhitung lagi, dan rasa lelah menghujani masing-masing pasukan karena peperangan yang tak kunjung menemukan titik terang. Satu persatu pasukan Diponegoro berguguran, sedangkan komandan-komandan jenderalnya mulai menyerah kepada Belanda. Berkali-kali pihak Belanda menawarkan jalan kompromi kepada Pangeran Diponegoro, namun beliau tidak bergeming. Kenapa Pangeran Diponegoro tidak mau berkompromi dengan Belanda? Karena memang pada hakikatnya Belanda itu adalah tamu. Pangeran Diponegoro mau berkompromi dengan Belanda, tetapi ada beberapa syarat. Yang pertama, kalau mereka hanya mau berdagang, silahkan tinggal di pantai. Biarkan kami yang mengantarkan dagangan ke sana, kalian membeli dengan harga yang saling menguntungkan. Yang kedua, kalau kalian ingin menjadi saudaraku, masuklah menjadi orang Islam. Maka akan saya mintakan jabatan dan saya berikan jabatan kepadamu. Dan itu sudah terjadi ketika di dalam perang. Ada beberapa orang Eropa yang kemudian menyerah kepada Pangeran Diponegoro. Dan mereka disunat. Walaupun sunat. Dan mereka masuk Islam. Ada di dalam babat diceritakan. Kemudian kalau kalian memaksa kami untuk bertindak, ya kami akan melawan. Musuh yang berhadapan dengan Diponegoro bukan hanya Belanda, melainkan pihak keraton yang berada satu kapal dengan penjajah tanah Jawa itu. Kedua pihak yang disebut oleh Pangeran Diponegoro sebagai kafir, dan kafir murtad ini tak kunjung menyerah untuk menyingkirkan eksistensinya. Musuhnya Pangeran Diponegoro itu bukan hanya Belanda. Surakarta membantu Belanda. Mangkunegoro membantu Belanda. Pakualaman membantu Belanda. Kalangan istana di Jogja sebagian juga membantu Belanda. Bahkan yang namanya ulama pun terbelah. Ada ulama yang berada di dalam keraton tetap membantu keraton.
ulama Diponegoro membantu Pangeran Diponegoro. Bahkan nanti pada akhirnya ulama yang membantu Diponegoro pun ternyata juga terbelah. Nah, ini adalah pelajaran buat kita semua. Bahwa yang namanya perjuangan, bahwa yang namanya tujuan ke depan itu harus satu visi misi. Tetapi karena kita juga manusia, di tengah jalan terkadang pengen nengok kiri, pengen nengok kanan. Itu akan terjadi. Nah, itu juga yang terjadi antara Pangeran Diponegoro dengan Kiai Mojo. Antara Pangeran Diponegoro dengan Sentot. Sentot lebih memandang bahwa kepentingan dunia juga beliau masih membutuhkan. Sangat dimaklumi karena Sentot masih berusia sangat muda. Dan dia juga diminta oleh kakaknya supaya sudahlah berhenti perang saja. Kalau kamu nggak berhenti perang, nanti jabatanku sebagai bupati di Madiun nanti akan dicopot. Begitu juga dengan Kiai Mojo. Ada perbedaan prinsip yang sangat mendasar. Yang hari ini juga terjadi sebetulnya. Dan saya yakin itu akan selalu menjadi ujian bagi kita sebagai sebuah bangsa. Antara dipegang satu orang atau didelegasikan ke banyak orang. Itu tentang kekuasaan. Kiai Mojo menginginkan semua di tangan satu orang. Tetapi Pangeran Diponegoro justru mendistribusikan kewenangan itu kepada orang-orang yang dipercaya. Nah, itu yang kemudian membuat Kiai Mojo berunding dengan Belanda beberapa kali di Pelangi. Tetapi sekali lagi Belanda berkhianat ketika Kiai Mojo sedang pulang menuju Klaten, dijamu di Benteng Klaten, kemudian ditangkap. Kekuatan Pangeran Diponegoro tinggal ada di Sentot. Nah, kalau Sentot bisa ditarik mundur, maka Pangeran Diponegoro akan menjadi lemah. Nah, kebetulan pada saat itu Pangeran Diponegoro itu mengalami sakit yang panjang, 3 bulan. Beliau di dalam hutan dan tidak diketahui oleh para pengikutnya. Nah, selama Pangeran Diponegoro berada di dalam hutan inilah Belanda mendekati orang-orangnya Diponegoro untuk diajak berunding, berdamai. Bahwa perang selama 5 tahun itu efeknya luar biasa. Seandainya ada orang yang kemudian diajak berdamai, kemudian mau, mungkin beliau memang sudah lelah, capek. Perang pada saat itu tidak seperti kalau TNI berangkat tugas perang ke Timur Timur misalnya, atau menjadi pasukan Garuda di Afrika sana, enggak. Perang pada saat itu anak dan istri itu ikut. Bahkan kalau punya ternak dibawa. Kita bisa bayangkan betapa repotnya. Dan itu bukan orang sini saja. Mungkin yang perang di wilayah sini adalah orang-orang yang berasal dari Jawa Timur. Berasal dari Banyumas. Dari mana saja, karena memang ini adalah peta seberapa luas perang Jawa pada saat itu. Jawa Tengah bagian selatan, Jawa Timur juga sampai. Gitu. Jadi mungkin karena memang sudah lelah perang. Yang kedua, karena memang itu tadi, seperti apa yang dilakukan oleh Basah Gondokusumo, orang dekatnya Pangeran Diponegoro. Pada akhirnya dia menjawab surat Belanda dengan mengatakan bahwa kewenangan menerima perdamaian itu ada di tangan Diponegoro. Tapi seandainya nanti terjadi perdamaian, saya minta agar saya bisa menduduki jabatan ayahku almarhum, yaitu sebagai patih. Dan itu akhirnya terjadi. Kakaknya Gondokusumo begitu perang selesai ditarik masuk ke dalam keraton, mendapatkan pangkat yang tertinggi sebagai orang pribumi, yaitu kolonel. Kemudian Ali Basah Abdul Latif, dia orang dekatnya Pangeran Diponegoro sejak jauh sebelum perang dimulai. Tapi kemudian mendapatkan jabatan di Semarang dan sebagainya. Pangeran Diponegoro melakukan gerilya di hutan belantara Bagelen, Purworejo menuju Magelang hingga posisinya semakin terdesak. Ditambah dengan sakit malaria yang dideritanya di dalam hutan. Pada 16 Februari 1830, 4 hari menjelang bulan Ramadan, Pangeran Diponegoro memutuskan untuk mengundang seorang utusan wakil gubernur Jenderal Hendrik Marcus de Kok
bernama Kolonel Jean Baptiste Clarence ke Remo Kamal. Meskipun pada akhirnya Pangeran Diponegoro mau menemui De Kock, ia memberikan sejumlah syarat dan mengatakan bahwa selama bulan Ramadan beliau tidak ingin ada pembicaraan serius. Syarat tersebut dipenuhi oleh Clarence, namun apa yang terjadi kemudian adalah Pangeran Diponegoro harus menelan pil pahit pengkhianatan Belanda atas perjanjian yang telah mereka setujui. Bisa dikatakan itu sebuah penjebakan. Bisa dikatakan itu sebetulnya karena memang polosnya Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro ketika berada di Kebumen sudah mendapat kabar bahwa ibunya, putra-putranya itu sudah berada di Magelang. Itu berkat jasanya orang yang diselundupkan oleh Belanda kepada Pangeran Diponegoro sebagai mata-mata. Itu yang bernama Mangunkusumo. Nah, beliaulah yang kemudian menghantarkan ibunya Pangeran Diponegoro, putranya Pangeran Diponegoro kepada Pangeran Diponegoro. Dan sebagai orang Jawa, yang pada saat itu di bulan Syawal sudah menjadi kebiasaan berkunjung kepada orang yang lebih dituakan. Jenderal De Kock walaupun orang Belanda, tetapi di kalangan istana beliau dituakan. Semua pangeran memanggil beliau itu dengan sebutan Eyang. Maka hal yang lumrah apabila Pangeran Diponegoro berkunjung ke Jenderal De Kock sebagai orang yang itu. Tujuannya adalah bersilaturahmi. Tetapi Belanda memang sudah menyiapkan itu semua, bahwa perang harus diselesaikan. Tidak ada cara lain kecuali menangkap Pangeran Diponegoro dengan cara itu. Jadi Pangeran Diponegoro terlalu polos dan itu dimanfaatkan oleh Belanda. Gitu. Nah, sebetulnya ketika terjadi di Magelang itu, Pangeran Diponegoro mengatakan bahwa saya tidak ingin menjadi raja. Karena ditawari oleh Jenderal De Kock. Kalau kamu mau menjadi raja, nanti saya bilang sama pimpinanku, yaitu Van den Bosch. Tapi saya tidak bisa memutuskan. Kalau pangeran mau ketemu Van den Bosch, silahkan ke Solo Tigo. Maka ketika naik kereta, Pangeran Diponegoro membayangkan bahwa dirinya akan bertemu dengan Van den Bosch. Ternyata keretanya tidak ke Solo Tigo, justru ke Ungaran. Nah, di sanalah Pangeran Diponegoro baru sadar bahwa beliau dijebak. Disitulah Pangeran Diponegoro marah-marah dengan kata-kata yang kasar. Memarahi para opsir yang mengantar Pangeran Diponegoro ke Ungaran. Ada Rups, ada Clarence. Yang pagi harinya kemudian Pangeran Diponegoro dijemput oleh Residen Semarang, tinggal di Semarang selama 6 hari. Nah, disitulah Pangeran Diponegoro semakin sadar bahwa dia sudah dijebak. Tetapi Pangeran Diponegoro tetap menginginkan bertemu dengan Van den Bosch. Maka berangkatlah Pangeran Diponegoro ke Batavia. Dia tawarkan kepada para ahli basyah, kepada para basyah, kepada para ulama. Siapa yang mau ikut saya? Ternyata tidak ada yang mau ikut. Disitulah Pangeran Diponegoro merasa sudah ditinggalkan oleh orang-orangnya. Dan kemudian Pangeran Diponegoro menuju Batavia. Tetapi tercatat di sana selama 26 hari pun Van den Bosch tidak menemui beliau. Karena memang kebetulan juga Van den Bosch sedang sakit. Sekali lagi Pangeran Diponegoro ditawari mau menjadi raja di mana? Mau di Karangkobar, mau di Semarang, mau di Surabaya, tetapi tidak mungkin menjadi sultan di Yogyakarta maupun di Surakarta karena sudah ada yang punya. Dan Pangeran Diponegoro mengatakan, apa hak kalian membagi-bagi itu? Karena itu punya nenek moyangku. Bahkan saya sudah menjadi sultan sekarang ini. Yang saya inginkan adalah menjadi imam bagi raja di Surakarta dan raja di Jogja. Untuk apa? Mengembalikan tatanan ing tanah Jawi. Apa itu? Islam Jawa. Islam yang ada di Jawa. Yang menyesuaikan dengan adat istiadat. Tidak menyesuaikan, saling mendukung antara adat istiadat Jawa dan Islam. Seperti apa yang dulu dilakukan oleh Sunan Kalijogo dan para wali. Untuk itulah kemudian Pangeran Diponegoro mendapat tawaran. Oh, kalau gitu harus naik haji dulu. Mana mungkin seorang imam belum berangkat haji. Tetapi untuk memberangkatkan seorang pangeran seperti Anda,
kami belum berpengalaman. Anda tidak mungkin berangkat sendiri. Anda harus diikuti oleh para basyah dan ahli basyah. Anda harus diikuti oleh para keluarga. Anda harus dikawal secara khusus ketika berangkat ke sana. Dan harus sebuah kapal besar yang kami siapkan supaya bisa mengangkut perbekalan selama 14 bulan. Untuk itu, wahai pangeran, kami membutuhkan izin dari kerajaan Belanda. Dan itu butuh waktu. Tidak mungkin juga pangeran menunggu di Batavia yang tempatnya panas. Maka kami tawarkan pangeran menunggu di Manado. Tempatnya sejuk, berbukit-bukit, dekat dengan pantai, pangeran bebas berkuda kemana-mana. Dan akhirnya dengan senang hati pangeran Diponegoro berangkat ke sana. Masih dengan prasangka baik. Pangeran Diponegoro menuju Magelang untuk melakukan pertemuan dengan De Kock. Dalam perjalanannya, beliau singgah di Menoreh, suatu desa yang terletak di Kecamatan Salaman. Beliau menyempatkan diri untuk melaksanakan sholat dengan beralaskan tatanan batu. Sebelum kembali melanjutkan perjalanannya, Pangeran Diponegoro memberikan peninggalan berupa Al-Quran tulis tangan, keris, dan kitab. Tempat sholat atau langgar tersebut kemudian diabadikan dengan dibangunnya sebuah masjid pada tahun 1960 hingga 1972 dengan nama Langgar Agung. Tanggal 21 Februari 1830, Diponegoro tiba di Menoreh dengan rombongan berjumlah 700 orang. Penduduk di Menoreh dan di sepanjang jalan yang dilewatinya tiada henti memberinya makanan dan buah-buahan sebagai tanda penghormatan. Bahkan, para pembesar provinsi yang tidak pernah berpihak kepada Diponegoro selama peperangan juga mengiriminya makanan dan buah-buahan. Selama di Menoreh, Diponegoro berinteraksi secara akrab dengan perwira-perwira Belanda, anggota pasukan gerak cepat. Tetapi ia tegas menolak bertemu dengan pejabat Jawa manapun yang bekerja untuk pemerintahan maupun untuk kerajaan-kerajaan Jawa Tengah Selatan. Selama di Menoreh pula, Diponegoro menerima pengobatan dari seorang dokter tentara Belanda karena penyakit malaria yang dideritanya. Ia dikabarkan menderita segala kekurangan selama hidup berbulan-bulan di hutan rimba Bagelen Barat. Di Menoreh ini pula timbul kesalahpahaman yang kelak berakibat amat berat bagi Diponegoro dalam perundingannya dengan Jenderal De Kock di Magelang. Dalam komunikasi intensif dengan Clarence selama Diponegoro tinggal di Menoreh, Diponegoro merasa bahwa Clarence telah memberinya janji bahwa jika dalam perundingan dengan De Kock di Magelang tidak diperoleh kesepakatan, maka Diponegoro akan dibiarkan kembali ke Bagelen untuk melanjutkan perlawanan tanpa dicederai. Rombongan Diponegoro tinggal di Menoreh hingga 8 Maret 1830. Kemudian mereka bergerak ke Magelang. Ketika rombongan Diponegoro mulai bergerak ke Magelang, Kolonel Clarence mendesak komandan pasukan Belanda di Magelang, Kolonel F.D. Coccius, untuk mengirimkan beberapa ratus pasukan lagi guna memastikan bahwa Diponegoro dan pasukannya tidak akan bisa lolos. Pangeran Diponegoro tiba di rumah persinggahan sementara di Meteseh, suatu kawasan Tanjung di tengah Kali Progo, persis di sebelah barat laut dari kediaman residen Magelang yang telah disiapkan untuk dirinya dan pasukannya. Pangeran Diponegoro akhirnya dapat beristirahat untuk memulihkan kondisinya dan tak jarang diundang oleh De Kock ke karesidenan untuk sekedar beramah tamah. Di tempat inilah, pada tanggal 8 Maret 1830, Pangeran Diponegoro beserta laskarnya berjumlah sekitar 800 orang bermukim. Jadi di tempat ini dulu ada pesanggrahan besar. Ini ada delta di Sungai Progo. Ada pesanggrahan besar yang bisa menampung untuk ratusan orang. Pesanggrahan ini dibangun oleh pemerintah Belanda dengan mengerahkan warga sekitar. Tetapi banyak juga warga sekitar yang tidak bersedia untuk membuat pesanggrahan seperti yang diinginkan oleh pemerintah Belanda. Maka mereka ada juga yang melarikan diri, mengungsi ke daerah yang lebih aman. Tetapi bahwa
dari 800 orang itu tidak semuanya ada di delta di tengah, tetapi juga ada bermukim di sekitar tepian Kali Progo ini. Ada yang di Meteseh, ada yang di sekitar Dusun Plikon ini. Konon ketika Pangeran Diponegoro di sini, banyak masyarakat yang mengeluhkan dia, banyak yang menghormati. Tidak sedikit para bekas prajuritnya itu yang bersilaturahmi dengan dia. Tetapi para pejabat-pejabat keraton juga ada juga, tapi ada yang tidak mau untuk silaturahmi dengan dia. Selama Pangeran Diponegoro bermukim di sini di bulan puasa selama 20 hari, ada sebuah peristiwa yang sangat dianggap oleh masyarakat Magelang menjadi pertanda buruk, yaitu adanya gerhana bulan. Gerhana bulan ini konon akan ada sebuah peristiwa besar di mana pertanda buruk itu ternyata pada beberapa minggu selanjutnya menjadi nyata, yaitu tertangkapnya Pangeran Diponegoro. Nah, selama 20 hari tinggal di sini, karena itu bulan puasa, Pangeran Diponegoro bersama laskarnya, prajuritnya sekitar 800 orang, lebih banyak beribadah. Dan ada sebuah langgar kecil sebagai tempat Pangeran Diponegoro itu untuk sembahyang. Tapi kami belum menemukan sembahyang langgar kecil itu ada di mana. Tapi konon di tengah delta ini, di ujung selatan sebelah sana, itu ada sebuah batu kotak ukuran sepanjang kira-kira 1 meter kali 75 cm yang konon dipercaya sebagai tempat sholatnya Pangeran Diponegoro. Dan selama 20 hari itu dari Jenderal Dekok sesekali datang berkunjung ke tempat ini dan bersilaturahmi, beramah tamah. Tapi pada silaturahmi ramah tamah ini ada maksud tertentu oleh Jenderal Dekok. Dan dapat kita saksikan bahwa kondisi dari delta Kali Progo saat ini sudah berubah karena selama hampir 200 tahun tergerus oleh aliran Kali Progo, termasuk adanya Sabu ini. (28 Maret 1830), bertepatan dengan tanggal 2 Syawal, Pangeran Diponegoro kembali dipanggil ke Karesidenan Kedung. Panggilan ini bukan hanya untuk pertemuan tanpa tujuan, tetapi Belanda telah merencanakan segala sesuatunya untuk melakukan perundingan kembali dengan Diponegoro, dan jika tidak mendapatkan kesepakatan, maka beliau akan ditangkap. Dengan menunggangi kuda dan ditemani oleh putra-putra, panglima, serta pasukannya, Pangeran Diponegoro tiba pada pukul 8. Dekok berkata bahwa dia senang bulan Ramadan telah berakhir dan dia menepati janjinya untuk tidak membahas masalah negosiasi dengan Pangeran Diponegoro selama bulan puasa itu. Namun, Pangeran Diponegoro tidak siap dan tidak memiliki keinginan untuk membicarakan masalah politik. Beliau hanya ingin sowan kepada orang yang lebih sepuh darinya, sebagaimana tradisi yang dilakukan masyarakat Jawa pada hari raya. Dekok heran dan berharap semestinya Pangeran Diponegoro segera menghentikan perlawanan terhadap pemerintah dan bencana bagi penduduk pada umumnya. Pangeran Diponegoro mengulangi jawabannya dengan tenang. Dekok kembali mengingatkan Pangeran Diponegoro untuk segera mengambil keputusan mengenai kesejahteraan pasukan dan penduduk Jawa yang sangat disayanginya. Namun, beliau tidak memberikan jawaban dan berbincang beberapa saat dengan para kiainya. Kemudian beliau berpaling kepada komandan jenderal tersebut dan terucaplah sebuah kalimat besar yang tidak dapat ditoleransi bagi Belanda. Yakni, beliau tidak memiliki keinginan lain selain menjadi pemimpin agama Islam di tanah Jawa dengan gelar Sultan. Dan beliau akan membuat semua pengaturan lain sesuai kemurahan hati pemerintah Hindia Belanda. Jawaban Pangeran Diponegoro tersebut tercatat dalam laporan yang ditulis oleh Dekok. Banyak percakapan terjadi di antara Diponegoro dan orang yang bersama-sama dengannya. Tetapi ketika ia melihat bahwa saya tidak dapat digoyahkan lagi untuk mengubah keputusan saya sebelumnya, keluar kalimat besar Pangeran. Diponegoro berkata, ia tidak ingin apapun kecuali kepala agama Islam di Jawa dan gelarnya sebagai Sultan.
Urusan selebihnya ia serahkan kepada keputusan pemerintah. Mendengar hal ini, De Kock langsung menyuruh kepala stafnya Roos untuk memerintahkan Duperon mengerahkan pasukan dari barak-barak di Magelang. Pasukan pengawal Karesidenan segera bergerak ke beranda depan ruangan di mana pengikut Diponegoro yang lain duduk. Sedangkan sisa pasukan Diponegoro yang masih bertahan di Meteseh dilucuti dan ditangkap pihak Belanda sebelum selesai perundingan. Pada tanggal 28 Maret 1830, tepat di hari Minggu, pagi-pagi, De Kock memerintahkan penggadaan jumlah pasukan pengawal berseragam dan bersenjata lengkap di Wisma Residen. Jumlah pasukan pengawal yang berlipat tidak menimbulkan kecurigaan di pihak Diponegoro, karena kebiasaan di hari Minggu ketika itu adalah lebih banyak pasukan Belanda di sekitar Wisma Residen untuk mengikuti arah-arahan. Di pihak Diponegoro, seusai salat subuh di sebuah langgar kecil di Pesanggrahan Meteseh tanggal 28 Maret 1830, Gondokusumo, Panglima Diponegoro di Remo, menyarankan kepada Diponegoro membawa serta semua pengikut yang bersenjata di Wisma Residen. Lalu Diponegoro membawa sekitar 100 prajurit bersenjata ketika ia berangkat ke Wisma Residen jam 8 pagi hari itu. Menurut autobiografinya, Diponegoro mengenakan bukan pakaian kebesaran, melainkan pakaian biasa-biasa saja, seolah-olah mau jalan-jalan. Tak ada rombongan Diponegoro yang mengenakan lambang-lambang jabatan. Di antara rombongan tampak Pangeran Diponegoro II, Raden Mas Junet, Raden Mas Roib, 4 orang panglima tentaranya yang utama, 2 orang penasihat agama, dan 2 punokawan setia. Tiba di komplek Wisma Residen, Diponegoro disambut De Kock dengan ramah dan dipersilahkan masuk ke ruang baca De Kock di dalam bangunan Wisma Residen. Yang menyertai Diponegoro masuk ke dalam ruang baca itu meliputi ketiga orang putranya, penasihat agama, kedua punokawan, dan Basah Mertonegoro. Para pengikut Pangeran Diponegoro yang lain duduk di kursi tempat di balik dinding ruangan yang dapat dilihat dari dalam ruang baca oleh Diponegoro. Di pihak Belanda turut duduk di dalam ruang baca bersama De Kock yaitu Letkol Roos, Mayor Ajudan Destur, Kapten Jijirup, yaitu juru bahasa Jawa, dan tentu saja Fak atau Residen Kedua. Di luar ruang baca, Letkol A. De Kock dan beliau adalah Komandan Artileri Medan, Mayor Juan Jacob Perry. Sesuai perintah De Kock mengawasi para pengikut Diponegoro dan menyibukkan mereka dengan percakapan yang ramah tamah. Para pengikut Diponegoro digambarkan terlihat sangat santai karena De Kock dan para pejabat Belanda bersikap tidak berbeda dari biasanya. Selama proses pembicaraan di dalam ruang baca, Jenderal De Kock digambarkan sering menunduk dan tidak menatap Diponegoro. Khususnya setelah De Kock menyatakan menahan Diponegoro. Meskipun demikian, ketika sedang berbicara, De Kock terdengar tetap tegas. Setelah pembicaraan panjang lebar disertai kemarahan Diponegoro karena merasa dikhianati oleh De Kock, maka De Kock memerintahkan perwira staf Letkol Roos keluar ruang baca untuk menyampaikan kepada Letkol Duperon agar menggerakkan pasukannya dari tangsi-tangsi mereka ke Wisma Residen. Selain itu, Mayor Michel juga menggerakkan pasukan gerak cepatnya menuju Meteseh untuk melucuti para pengikut Diponegoro yang ketika itu sedang berolahraga pagi. Setelah para pengikut Diponegoro yang ada di Meteseh dilucuti, maka kemudian 100 orang pengikut Diponegoro yang turut hadir di Wisma Residen juga dilucuti. Para komandan pasukan Diponegoro yang duduk santai di beranda Wisma Residen diminta menyerahkan keris mereka. Seorang di antara mereka, yaitu Imam Musbah, diikat dengan rantai. Ketika kuda telah siap di depan Wisma Residen, sebelum akhirnya digiring keluar ruang baca, Diponegoro mengambil secangkir teh. Maka Diponegoro naik ke kereta kuda yang telah disiapkan dan De Kock membolehkan jika istri dan anak-anak Diponegoro mau ikut. Tetapi dalam kereta kuda itu Diponegoro ditemani hanya oleh 1 pengawalnya saja. Bangunan Wisma Karesidenan Magelang menjadi tempat terakhir perlawanan Pangeran Diponegoro di Magelang yang masih tersisa hingga berujung pada sejarah kelabu penangkapan dirinya oleh Belanda.
Pada titik itu berakhirlah perang jihad fi sabilillah Pangeran Diponegoro, sang imam penjaga Islam di tanah Jawa. Sekarang ini kita berada di sebuah bangunan tua yang dikenal oleh masyarakat setempat adalah Gedung Presiden Kedung. Gedung ini kalau kita menengok sejarah sebenarnya termasuk mempelajari beberapa literatur dari beberapa gambar seperti dari karya lukisan penangkapan Diponegoro karya Raden Saleh maupun Penemen mengalami perbedaan. Jadi kalau di dua lukisan itu gedung ini depannya tidak memiliki pendopo. Kenapa demikian? Karena gedung aslinya tidak seperti ini. Jadi gedung aslinya tidak memiliki pendopo. Pada tahun sekitar 1897 terjadi sebuah bencana gempa, di mana bencana gempa ini berakibat pada runtuhnya beberapa bagian dari bangunan ini. Terus sekitar 1900-an bangunan diperbarui sehingga menjadi yang kita lihat seperti sekarang ini. Meskipun demikian ada sebuah peristiwa bersejarah di mana menjadi puncak dari perjuangan Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang sudah berlangsung selama 5 tahun. Di sini pula Pangeran Diponegoro pada tanggal 28 Maret beliau diajak berunding oleh Jenderal de Kock dan pada akhirnya berujung pada penangkapan beliau. Nah, sedikit menengok ke beberapa hari sebelumnya, ketika Pangeran Diponegoro sudah bermukim di Meteseh selama 20 hari, di sela-sela beliau bermukim di Meteseh atau Matese, beliau juga menyempatkan diri berkunjung ke de Kock. Diponegoro menyebut Jenderal de Kock dengan sebutan paman. Mereka berbincang-bincang seperti halnya seorang sahabat beramah tamah. Kelihatan tidak ada sebuah konflik perang apapun. Tetapi sikap dari Jenderal de Kock ini rupanya hanya sekedar kedok semata, karena dia punya niat buruk untuk segera mengakhiri Perang Jawa dengan cara menangkap Pangeran Diponegoro dengan cara yang licik. Pangeran Diponegoro mengajarkan untuk menjadi pasukan-pasukan Allah dalam memperjuangkan Islam. Beliau sebut perangnya dengan sebutan Perang Sabil, yakni perang menegakkan syariat Allah, sebuah jalan perjuangan yang hari ini belumlah selesai. Karena keturunan biologis bukanlah faktor penentu dalam melanjutkan perjuangan Pangeran Diponegoro. Akan tetapi, panggilan imanlah yang menghantarkan kaum muslimin di Nusantara menjadi keturunan ideologis Pangeran Diponegoro dalam meneruskan perjuangannya. Ketika saya membahas silsilah ini untuk diketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis Arba'in nomor 36. Hadis ini panjang, di bagian akhir Rasulullah menyebut begini. Waman batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa yang amalannya sedikit, dia tidak bisa mengandalkan keturunan biru. Kenapa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marrah. Sungguh kami telah menciptakan kalian sendiri-sendiri. Ya. Sungguh kalian semua akan menjumpai kami, datang menemui kami, kata Allah, sendiri-sendiri. Sebagaimana kalian telah diciptakan pun sendiri-sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan keturunan Nabi supaya kita selamat di akhirat nanti. Yang menyebabkan kita selamat di akhirat nanti adalah ridho Allah dan amal usaha kita untuk mencari ridho tersebut. Sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 55, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian yang beramal soleh, la yastakhlifannakum fil ardi.
Kepada mereka Allah akan memberikan kekuasaan di muka bumi. Kama stahlafal ladzina min qablihim, sebagaimana kekuasaan yang sama pernah diberikan oleh Allah kepada orang-orang sebelum mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum, dan Allah akan mengokohkan agama yang telah diridhoi bagi mereka, ya, yaitu Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din, agama yang paling diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Yang ketiga adalah wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amnan, dan Allah akan mengganti rasa takut yang dialami umat Islam selama ini dengan rasa aman. Ya, ya'budunani, saat itu mereka beribadah kepadaku, la yusriku nabi syai'an, dan tidak menyekutukanku dengan apapun. Waman kafara ba'da dzalika, siapa yang mengingkari setelah datangnya keterangan ini, faulaika humul fasikun, mereka termasuk orang-orang yang fasik. Nah, ketakutan dunia hari ini, bagaimana kemudian satu sama lain umat Islam bisa terhubung, sehingga dibuatlah semacam kriminalisasi terhadap istilahat syariat Islam, diantaranya khilafah, yang sebenarnya Pangeran Diponegoro itu menjadi bagian daripada khilafah Turki Utsmani. Pangeran Diponegoro membawa kita untuk bersatu dalam satu kepemimpinan, ya. Contoh komunikasi publik yang baik dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Yang membantu Pangeran Diponegoro itu bukan hanya kiai, Bu, tapi seluruh lapisan masyarakat, dari level atas keraton maupun level bawah, sampai Pangeran Diponegoro juga punya laskar khusus para taubaters, kalau hari ini kita menyebutkan para kaum hijrah. Iskariman aumut syahidan, hidup mulia atau mati syahid, ialah sebuah spirit perjuangan Pangeran Diponegoro. Hidup mulia dengan berjuang menegakkan syariat Allah di muka bumi, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Anfal ayat 60. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu, dan orang-orang yang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dianiaya. Memiliki satu obsesi besar bagaimana syariat Islam di tanah Jawa ini berlaku. Kita bisa bayangkan kalau orang punya satu visi besar seperti itu, apa yang harus dia lakukan? Tentu dia akan memberikan tarbiyah ruhiyah kepada para pengikutnya. Sehingga semuanya rela berkorban. Berkorban nyawa, berkorban harta, ya. Kalau di dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran itu memang jihad dengan amwal, dengan nyawa. Anwal, amsus, amwal, amsus. Kecuali surat At-Taubah ayat 111, dia adalah merupakan finally tentang pengorbanan. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha hastara minal mu'minina anfusahum. Anfus dulu. Satu-satunya ayat yang mendahulukan anfus daripada amwal. Sementara ayat-ayat jihad lain, amwalun, 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 baru anfus, anfus, anfus. Surat At-Taubah 111 ini, Allah menyebutkan sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman nyawa mereka. Bi annalahumul jannah. Ya. Di mana mereka akan mendapatkan bayaran sorga. Apa yang dibeli? Anfus, nyawa.
wa amwalun baru harta. Artinya di dalam pendidikan Islam, tarbiyah jihadiyah di sini memang umat Islam dilatih untuk banyak berkorban menginfakkan hartanya. Sehingga sampai kepada harta terakhir satu-satunya yaitu nyawa pun akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan balasan surga. Syaratnya bagaimana? Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang di jalan Allah, fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka membunuh atau kemudian mereka terbunuh. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Itu adalah merupakan janji yang benar yang telah disebut oleh Allah di dalam Injil, Taurat, bahkan Al-Quran. Wa man aufa bi ahdihi minallah. Siapa yang bisa lebih menepati janji selain Allah, fastabsiru bi bai'ikum alladzi bay'tum bih. Maka berikanlah kabar gembira dengan jual beli yang mereka lakukan dengan Allah itu tadi. Inilah visi Pangeran Diponegoro. Syariat Islam. Bagaimana kemudian visi ini tidak dia lakukan sementara pengikutnya rela untuk menghabisi Belanda sehingga dicatatlah Pangeran Diponegoro sebagai pahlawan nasional. Jadi kalau sekarang mestinya orang yang mengembalikan syariat Islam, mengembalikan khilafah, mengembalikan jihad fisabilillah, seharusnya dia jangan disebut sebagai anti NKRI. Anti Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 45. Bukan. Justru mereka-mereka yang seperti inilah mereka yang dijamin setia kepada negara karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diwariskan oleh para ulama kepada kita hari ini. Perang Jawa telah berakhir. Namun, bukan berarti perjuangan selesai sampai di sini. Perubahan zaman tak lantas menghapus keberadaan musuh-musuh Islam yang terus berusaha melancarkan neokolonialisme dan neoimperialisme. Perjuangan Pangeran Diponegoro menjadi tonggak dalam perjuangan generasi-generasi selanjutnya. Sebuah perjuangan yang dilandaskan pada spirit Islam dengan tujuan dan cita-cita menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Rahimahullah Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Sayyidin Panatagama Khalifatul Rasulullah ing tanah